anda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara Syarhil Quran. Salawat beriringkan salam tak lupa pula selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang insya Allah penghuni syurga. Kita patut bersyukur telah lahir dalam Islam rahmatan lil alamin di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Dari Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juni tahun 2024 tercatat sebanyak 245,93 juta penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Jumlah itu setara dengan 87,8% dari populasi di dalam negeri. Kita juga patut berbangga karena ditakdirkan menjadi umat muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan salah satu sosok manusia yang paling berpengaruh di dunia. Seperti yang terdapat pada halaman pertama dari buku ternama yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, yang ditulis oleh Michael Hart pada tahun 2009. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan dan mengembangkan agama besar di dunia dan menjadi pemimpin politik yang amat ideal. Beliau merupakan pemimpin yang sangat memperhatikan prinsip moral dan etikanya. Hal ini tercermin dari sifat dan akhlak beliau yang patut diteladani. Namun sayangnya tidak semua umat muslim meneladani sifat dan akhlak tersebut. Berkaca dari sejarah beberapa abad silam sejarah umat muslim, perbuatan manusia di zaman jahiliyah sangatlah kejam. Oleh karena kebodohannya, Anak perempuan sebagai penerus keturunan dianggap rendah, bahkan mendatangkan rasa malu. wanita termasuk ibunya dianggap sekedar sebagai harta dan boleh diwaris. Selain itu, banyak manusia yang dirampas kehormatannya kemudian dijadikan budak dan diperdagangkan. Di negara tercinta kita pun yang mayoritasnya umat muslim masih sangat tinggi tingkat kriminalitasnya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri yang jumlah peningkatan kejahatannya dari
dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu 584.991 kasus yang sebelumnya hanya 372.965 kasus. Hal ini sangat menakutkan dan sangat memprihatinkan, bahkan sudah sangat jauh dari akhlak dan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan inovasi proses perubahan sosial dikarenakan kemuliaan akhlaknya secara dinamis dan sistematis. Akhlak Nabi pun dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua kalangan tanpa terbatas zaman. Oleh karena itu hadirin, mengenang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Festival Seni Quran Online se-Indonesia, maka kami akan membahas tentang salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syarahan Quran kami yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanir ladzina yamshuna 'alal ardi hauna alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan perasaan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut keterangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali mengenai ayat tersebut adalah bahwa hamba yang baik adalah hamba yang berjalan di atas muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa atau berbicara yang tidak disukai, maka hamba baik tersebut mengucapkan kata-kata keselamatan atau menghindarkan hamba tersebut dari perbuatan dosa.
Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus merendahkan diri kita terhadap sesama manusia tanpa membedakan strata apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan apalagi bahasa. Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhannya meningkat, dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Ibrahim bin Ashir radhiyallahu an pernah bertanya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada si Fudail. Fudail pun menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari seorang anak kecil ataupun orang bodoh, tetapi kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi sebagai berikut. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa kita seorang manusia harus selalu rendah hati terhadap siapapun, seperti yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, karena perilaku beliau membuahkan hasil dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh kejayaan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Untuk itu dapat kami simpulkan bahwa sikap rendah hati dapat menjadi renungan yang kemudian melahirkan kesadaran. Meneladani akhlak Nabi yang mulia dalam kehidupan adalah salah satu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki sikap rendah hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan pada hari ini.
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ada 6 rukun iman Yang wajib kita ketahui jika Rasulullah adalah idaman. Jadikan teladannya selalu di hati. Akhirul kalam. Wassalam.